Korupsi adalah salah satu masalah yang paling serius dan paling merusak. Bukan hanya berdampak kepada negara, tetapi juga berdampak kepada masyarakat. Biasanya orang-orang yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang memiliki pangkat kedudukan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya melalui pangkat yang dia miliki. Kurangnya pengawasan juga menjadi faktor untuk korupsi, atau tindakan yang diberikan tidak membuat efek jera pada pelaku, sehingga seseorang yang melakukan korupsi akan terus-menerus melakukannya. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi juga tidak dilakukan oleh seseorang yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi seperti para pejabat-pejabat negara. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar juga menjadi salah satu faktor korupsi, seperti menyuap kampanye. Pemimpin hasil menyuap tidak akan memikirkan nasib rakyat yang memilihnya. Yang terpenting baginya setelah itu adalah bagaimana ongkos politiknya kembali dan berlipat ganda. Korupsi hanya dilakukan oleh orang yang serakah dan tidak pernah merasa cukup, dan banyak faktor-faktor lain yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Dampak masif korupsi adalah akibat secara tidak langsung dari korupsi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, meskipun mereka tidak ikut serta dalam tindakan korupsi tersebut. Macam-macam dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi terhadap ekonomi: 1. Menurunkan pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan biaya transaksi. 3. Penurunan investasi. 4. Melemahkan keuangan negara. 5. Menambah kemiskinan. 6. Kualitas infrastruktur rendah. 7. Menurunkan stabilitas ekonomi. 2. Dampak masif terhadap politik. 1. Merusak nilai dan praktik demokrasi. 2. Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. 3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. 4. Menurunkan kualitas kebijakan publik. 5. Melemahkan demokrasi. 6. Pemimpin korup. Dampak masif terhadap sosial: 1. Melemahkan penegakan hukum dan nilai demokrasi. 2. Meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. 3. Menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 4. Menurunnya moralitas dan etika sosial. Penyebab korupsi di Indonesia meliputi 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri, sikap tamak atau serakah. Sikap ini membuat seseorang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki dan memiliki hasrat besar untuk terus memperkaya diri. Moral yang lemah: orang yang tidak memiliki moralitas yang kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan perbuatan tidak jujur, termasuk korupsi. Gaya hidup konsumtif, gaya hidup boros, dan keinginan memiliki harta yang berlebihan mendorong seseorang untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara ilegal, salah satunya adalah korupsi. Kurang kuatnya iman: bagi sebagian orang, nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang lemah dapat mempengaruhi kejujuran dan integritas tinggi. Faktor eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan atau sistem yang memberikan peluang untuk terjadinya korupsi. Sistem politik yang koruptif. Sistem yang mendewakan materi dan biaya politik yang tinggi
mendorong para calon pejabat untuk mencari dana ilegal dengan korupsi untuk membiayai kampanye politik mereka. Lemahnya penegakan hukum. Apabila hukum yang berlaku tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka pelaku korupsi tidak akan jera. Lemahnya sistem pengawasan. Kurangnya sistem pengawasan dari atasan, masyarakat, dan sistem internal dari lembaga pemerintah menciptakan celah bagi pelaku untuk melakukan korupsi tanpa takut ketahuan. Kurangnya transparansi. Aturan, prosedur, dan pengambilan keputusan tidak transparan. Publik akan sulit mengawasi tindakan pejabat dan menilai apakah ada penyelewengan yang akan terjadi. Gaji yang tidak memadai. Di beberapa kasus, rendahnya gaji pegawai negeri dibandingkan kebutuhan hidup dapat menjadi pemicu seseorang mencari tambahan penghasilan melalui korupsi. Lingkungan sosial. Norma-norma sosial yang permisif terhadap korupsi, di mana orang tidak merasa malu atau tidak merasa sanksi berat, akan mendorong tindak korupsi terus terjadi. Sistem organisasi yang buruk. Kurangnya integritas pimpinan, lemahnya sistem akuntabilitas, dan tidak memadainya sistem pengendalian internal di sebuah organisasi dapat untuk membuka kesempatan untuk korupsi. Sebab eksternal juga meliputi satu aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. 2. Aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. 3. Aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas. 4. Aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi.